Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurkalisa dari kelas Manajemen B dengan nomor NPM C1B021141. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, Al-Quran. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian sumber ajaran Islam. Kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Ketiga, keistimewaan atau bukti kebenaran mempelajari Al-Quran. Dan yang keempat, keutamaan mempelajari Al-Quran. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan pengertian sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan pedoman dasar untuk menjalankan syariat Islam. Yang kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama sehingga semua umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Menurut istilah, Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat Muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi firman-firman Allah dalam bahasa Arab. Keistimewaan atau bukti kebenaran mempelajari Al-Quran. Sebagai pedoman bagi umat Muslim, Al-Quran hadir bersama sederet keistimewaan. Adapun keistimewaan mempelajari Al-Quran antara lain, 1. Mencakup dan sekaligus menyempurnakan isi kitab-kitab suci terdahulu yang masih asli. Kedua, selalu tepat dalam segala yang dijanjikan dan diancamkan kepada manusia. Ketiga, Al-Quran mempunyai uslub atau struktur kalimat atau gaya bahasa dan sifat balaghah atau keindahan bahasa yang aneh, namun mengagumkan dan mampu menerobos ke rongga-rongga jiwa. Keempat, memuliakan akal dan menjadikan sendi atau dasar untuk memahami hukum, mengendalikan urusan, dan mengembangkan ilmu. Dan yang kelima, selalu menutup ayat-ayatnya dengan menyebut sifat-sifat Allah seperti Alim, Hakim, Qadir, Rahim, Ghafur, dan sebagainya, guna menghujamkan sifat-sifat Allah ke dalam lubuk jiwa pendengarnya. Ada pula keutamaan mempelajari Al-Quran. Yang pertama, mendapat pahala berlipat. Kedua, derajatnya diangkat. Ketiga, terbebas dari aduan Rasulullah SAW pada hari kiamat. Keempat, dihadiri malaikat. Dan yang kelima, dapat menenteramkan hati. Selanjutnya, as-sunnah. Saya ingin menjelaskan pengertian as-sunnah, pembagian as-sunnah, kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam, dan fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Pengertian as-sunnah. As-sunnah atau hadis merupakan sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad yang berhubungan dengan syara, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Dapat kita ketahui bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Hadis hadir sebagai pelengkap Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat Muslim. Karena sebagian besar wahyu yang terdapat dalam Al-Quran masih bersifat lex generalis, maka harus dijelaskan oleh hadis yang bersifat lex spesialis. Selanjutnya, pembagian as-sunnah. Pembagian sunnah atau hadis menurut dari bentuknya. Yang pertama, sunnah qauliyah atau perkataan. Yang kedua, sunnah fi'liyah atau perbuatan. Dan yang ketiga, sunnah takririyah atau persetujuan. Pembagian sunnah atau hadis menurut kualitasnya. Yang pertama, sunnah mutawatir. Sunnah mutawatir adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh sekumpulan perawi yang menurut kebiasaannya, individu-individunya itu tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Yang kedua, sunnah masyhurah. Sunnah masyhurah adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh seorang, atau dua orang, atau tiga orang sahabat yang tidak mencapai jumlah tawatur. Dan yang ketiga, sunnah ahad. Sunnah ahad adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh perseorangan yang tidak mencapai jumlah kemutawatiran. Selanjutnya, pembagian sunnah atau hadis menurut perawinya. Yang pertama, sunnah sahih. Yang kedua, sunnah hasan. Dan yang ketiga, sunnah mauduh. Serta yang keempat, sunnah daif. Kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa sunnah merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran. Hal ini karena sunnah atau hadis merupakan mubayyin bagi Al-Quran, yang karenanya siapapun yang tidak bisa memahami Al-Quran tanpa dengan memahami dan menguasai hadis.
Sunnah merupakan keterangan Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan atau sunnah qauliyah, perbuatan atau sunnah fi'liyah, maupun ketetapan Nabi atau sunnah takririyah. Selain itu, sunnah juga merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hal demikian itu disebabkan adanya perbedaan sifat, yaitu Al-Quran bersifat qati al-wurud, sedangkan sunnah bersifat dani al-wurud. Selanjutnya, fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, sunnah berfungsi sebagai penguat atau taukid atas apa yang dibawa Al-Quran. Kedua, sunnah berfungsi sebagai penjelas atau tabiin atas apa yang terdapat dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, sunnah berfungsi sebagai mustaqilah atau menetapkan hukum yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran. Selanjutnya, ijtihad. Saya ingin menjelaskan satu pengertian ijtihad, kedua kedudukan ijtihad, dan fungsi ijtihad. Pertama, pengertian ijtihad. Ijtihad adalah mengarahkan segala kemampuan untuk berpikir secara maksimal untuk melakukan hukum syar'i dan syarah, yaitu Al-Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan jika suatu masalah tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis melalui akal pikiran dengan tetap mengacu pada Al-Quran dan hadis. Kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam memang tidak dapat dikesampingkan, karena ijtihad membantu para ulama dan umat muslim di zaman sekarang untuk memutuskan hukum pada suatu perkara yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa kedudukan ijtihad setara dengan hukum Islam lainnya. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilaksanakan saat ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Selanjutnya, fungsi ijtihad. Ada pula fungsi ijtihad. Yang pertama, fungsi ijtihad al-ruju atau kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua, fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam, semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Dan yang ketiga, fungsi ijtihad al-inaba atau pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Sekian dari presentasi saya. Apabila saya ada salah kata atau dalam penulisan PowerPoint saya tadi, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.